Kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu atau menyadarkan? Coba, itu menjatuhkan atau menyadarkan? Tergantung orangnya sih, tergantung. Makanya, jadi jangan berangkat dari pikiran negatif untuk menilai kami yang ada di sini. Kami mengingatkan, jangan menghina. Sebab sehina apapun Islam di mata Anda, sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat nonotnya, dibunuh oleh manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Ya. Dia bukan mati disalib karena dia dikutuk Tuhan, dikutuk Allah, bukan. Dia mati di kayu salib karena menebus kutuk yang saudara harus tanggung, kutuk yang saya harus tanggung, tetapi Yesus rela menanggungnya di atas Golgota supaya saudara tidak dikutuk melainkan diberkati. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Video berikut, jangan lupa. Kita sudah sampai ya di tempat pelayan kita ini. Ayo ya. Ya, ini tim metanoia sudah tiba di tempat pelayanan ya. Bulunya mereka ini Bani Kedar nih Bayot, tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa percaya Yesus. Haleluya, luar biasa ya. Nah ini hati-hati ya. Ibu hati-hati ibu. Hati-hati ya. Awas ini ya. Oke, di sono. Ya, kita sudah tiba di lokasi. Jiwa-jiwa sudah menanti nanti ya. Mereka haus lapar akan firman Yesus. Kita akan layani mereka. Haleluya. Kemarin itu ya. Nah, kita nggak kasih pemberitahuan. Kenapa? Kalau kasih pemberitahuan nanti yang datang bisa 200, 300. Jadi kita yang orang yang sungguh-sungguh aja dengan Tuhan lah. Itu ya, itu harapan kita ya. Jadi kalau orang nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya udah nggak usah ya. Oke, kita mulai ya. Ibadah hari ini, pesanan domba Allah hari ini. Ibu yang itu mana itu? Bukan ibu yang, oh ini. Oh, orang tuanya yang perempuan diambil. Iya, waduh, sayang ya itu. Besok ini nih, ingat besok. Bu, Kamis besok ya, ingat ya datang ya. Kita nggak tahu dia susunya apa. Ntar ya oke lah, nantilah ya. Iya, ibu kan baru datang ini kayaknya. Tapi nggak bawa ini kan? Oh. Kemarin karena kemarin nggak datang, kemarin datang. Iya, oh ini kemarin nggak datang. Ayo. Oke, shalom. Nah, kan Tuhan Yesus baik kan? Baik, makanya Tuhan udah berkati kan? Iya, makanya percaya sama Yesus, amin. Berharap pada Dia, amin. Andalkan Yesus, amin. Percayakan hidupmu kepada Yesus, haleluya. Oke ya, kita doa ya, sudah. Ya, cepat, oke? Iya, mari kita bangkit berdiri, kita doa. Iya. Semua bangkit berdiri ya. Yang punya kaki 2, kalau yang punya kaki 1 boleh duduk. Haleluya. Iya. Ini beda ini Kopassus Kristus. Iya. Jadi gak sembarangan yang datang di sini udah Kopassus Kristus. Memang punya niat ya, yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan maksimal dalam pelayanan kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ambil alih pelayanan hari ini, pesta anak domba Allah hari ini, supaya dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kalau ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Ada kelompok-kelompok tertentu yang iri dengki, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kuduskan tempat ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Orya basa kataku ralawasya kaya ralawasanda. Kami serahkan pesta anak domba Allah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada rasa bahagia? Amin. Haleluya. Yes. Ya. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan ya. Amin. Kita harus merelakan diri kita untuk dengan memuji Tuhan Yesus. Yes. Sebab hari demi hari Dia selalu menolong kita. Karena anugerahnya lah kita hidup pada saat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Kita, ayo ada kesaksian. Haleluya. Kita masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Amin, amin. Sembahmu, ku menyembahmu. Yes, sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, dahsyat Tuhan, oh glory Tuhan, haleluya, kemuliaan bagi Yesus, hormat keagungan, oh Tuhan, haleluya, oh haleluya, yes, Mbahmu, amin. Ku sembahmu, yes. Ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku menyembahmu, 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 ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yesus dasar, amin. Amin. Ketika Tuhan memberikan suara buat kita, Haleluya. ada talenta yang diberikan buat kita, amin. Yes. Kita bisa bernyanyi, Haleluya. suara. Jadi jadikan itu untuk memuliakan Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Jadi kita memuji-muji Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita harus siap untuk memuji Tuhan Yesus, ya. Ya. Gerakan tubuhmu. Haleluya. Soalnya saya sudah bagi, ya. Jadi kita harus bernyanyi bersama-sama, amin. Amin. Halo langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Penebusku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Stop dulu supaya enak di sini, tidak ada yang kosong. Ya. Ayo mari ke sini. Ayo. Ya. Ayo. Oke. Ya kan? Ya. Ya. Dibagi itunya, Bu, supaya mereka bisa nyanyi. Ya. Supaya rapi, ya. Ya. Ya, kan enak dilihat, ya. 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 Haleluya. Semua udah pegang? Ya. Ya. Nah, sekarang
bagian jemaat yang nyanyi ya. Satu, nih ya, nyanyi ya, sebentar ya. 1, 2, 3 ya. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Ayo suara yang kencang. Sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ayo bernyanyi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita harus bekerja buat Tuhan, amin. Amin. Kita nyanyikan manis-manis, haleluya. Pasti tahu lah ini lagu ya. Haleluya. Buat Tuhan selalu manis. Ayo goyang itu. Selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri, serahkan Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Haleluya. Ikut Tuhan selalu manis. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Yesus itu baik. Amin. Asalkan kita memanggil namanya dan terhubung dengan Dia, amin. Amin. Jadi kita harus melatih diri kita untuk terhubung dengan Yesus. Karena Yesus tahu apa keberadaan kita, amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian Yesus yang menyinari. Ya, itu ada lagunya yang belum pernah mendengar. Kita belajar karena ini lagunya sangat luar biasa ya.
Tuhanku, siapkanlah, terimalah Yesus, izinkanlah Yesus membimbingmu. Yalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Sekali lagi. Yesus yang menyinari sejahtera, Yesus kepastian kebenaran. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, menang saat kau mendengar firman-Mu, kepastian kebenaran. Yesus pemilik hidup. haleluya, 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 urapan. Yesus juru selamatku, Yesus sumber kekuatanku, siapkanlah, Terimalah Yesus, izinkanlah Yesus memimpinmu. percayalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Haleluya, haleluya. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kami. Tak ada satupun di antara kami yang dilalui Tuhan begitu saja. Semua kami satu persatu menerima urapan, menerima kuasa. Satu persatu kami dijamah Tuhan, sehingga semua kami pulang dengan sukacita, karena kami merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, yang maha kuasa. 2-3 orang kami berkumpul memuji menyembah Dia, Dia hadir di tengah-tengah kami. Dia hadir dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus, Allah yang hidup maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Berikan semangat bagi mereka Tuhan. Berikan semangat buat mereka Tuhan. Biar mereka tidak letih, letoy, loyo, lesu. Biar mereka tidak, Tuhan Yesus Kristus, seperti orang-orang yang patah semangat. Biar mereka menjadi orang-orang yang semangat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah lewat lidah mulut hamba-Mu, supaya mereka lebih mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah, yang meriah. Lebih lagi, meriah lagi. Haleluya, 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 haleluya. Yang meriah, jangan letih, letoy, loyo, lesu. Seperti orang tidak punya pengharapan, seperti orang tidak punya Tuhan. Kita punya Yesus, Allah yang hidup, yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, ya, ini beberapa hari yang lalu ya, saya dengar video singkat seperti ini ya. Saya akan bahas karena ini bisa menjerumuskan orang-orang yang baru-baru mengenal Yesus. Ya, kalau yang sudah lama mengenal Yesus, ya kemungkinan tidak mungkin terpengaruh dengan video singkat ini ya. Tapi kalau orang yang baru-baru mengenal Yesus, bisa kepengaruh ya.
Nah, saudara, saya perdengarkan ya. Ya, perdengarkan mungkin kalau diginiin dengar ke saudara ya. Pakai mic. Menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu atau menyadarkan? Coba, itu menjatuhkan atau menyadarkan? Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, iya, ini saudara, video ini ya bisa membuat orang-orang yang baru percaya menjadi bingung ya. Ya, karena si bapak tadi yang kemungkinan itu ustadz ya, ia berkata bahwa kita ini menyembah manusia yang mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah yang terkutuk. Jadi dia katakan Yesus ini terkutuk, begitu loh ya. Nah, saudara, padahal Alkitab mengatakan seperti ini ya. Saya akan bacakan ya. Galatia 3 ayat 13 ya. Galatia 3 ayat 13. Saudara, oke. Saya akan baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ya. Dia bukan mati disalib karena dia dikutuk Tuhan, dikutuk Allah, bukan. Dia mati di kayu salib karena menebus kutuk yang saudara harus tanggung, kutuk yang saya harus tanggung, tetapi Yesus rela menanggungnya di atas Golgota supaya saudara tidak dikutuk melainkan diberkati. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Iya, jadi jelas di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi tadi si ustadz tadi ya, kemungkinan dia ustadz ya, saya kurang ngerti lah ya. Nah, dia katakan orang Kristen itu menyembah manusia yang terkutuk di kayu salib. Ya, jadi Yesus itu dikatakannya terkutuk di kayu salib. Ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang salah. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan Kristus telah nebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi seharusnya saudara dan sayalah yang disalib, saudara dan sayalah yang disiksa, saudara dan sayalah yang menerima kutuk itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia datang ke bumi untuk mati di kayu salib supaya saudara dilepaskan dari kutuk sehingga Anda menerima keselamatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Terus dikatakan apa di sini? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, memang pada zaman itu ya, orang-orang yang punya kesalahan sangat besar sekali, penjahat-penjahat kelas kakap, saudara, mereka itu dihukum mati. Hukum matinya caranya disalib. Haleluya. Jadi orang-orang yang disalib itu dikatakan orang-orang terkutuk. Itu pemahaman pada zaman itu, saudara. Ya, setiap orang disalib ini terkutuk. Kenapa? Karena pasti dia seorang penjahat kelas kakap. Makanya dia harus disalib. Karena hukuman mati pada waktu itu disalib. Ya, sekarang hukuman mati kalau di Amerika itu di listrik. Di Indonesia ditembak. Ya, di Belanda sudah dihapuskan hukuman mati. Di negara-negara maju yang lainnya sudah dihapuskan. Tapi di Indonesia belum. Ya. Di Amerika masih ada hukuman mati itu di listrik. Kenapa di Indonesia kok nggak di listrik? Kok ditembak? Ya. Karena di Indonesia listrik sering mati, saudara. Jadi kalau pas dihukum begini, saudara, listriknya mati, selamat dia. Karena nggak boleh 2 kali dilakukan hukuman itu. Ya, pas di listriknya mati, udah selamat dia dari hukuman tadi ya. Nah, itu anekdot aja ya.
Makanya di Indonesia itu hukuman mati ditembak, ya. Saudara, pada waktu itu hukuman mati itu disalib. Itu hanya diperuntukkan bagi penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi Yesus, ya, dianggap oleh orang Yahudi ini penjahat kelas kakap. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok, bukan karena dia memperkosa, bukan karena dia membunuh, bukan. Dia dianggap penjahat kelas kakap karena dia menyamai dirinya dengan Allah, menyamai dirinya dengan Tuhan. Makanya dia dianggap penjahat kelas kakap. Saudara, oleh karena itulah orang-orang Yahudi menuntut, ya, kepada pemerintah Romawi supaya Yesus ini dihukum seberat-beratnya. Gitu loh. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, Herodes sudah memeriksa, tidak ada salah. Ya, tidak ada salah. Pilatus sudah periksa, tidak ada salah. Ya. Tapi imam besar Kayafas, ya, beserta seluruh orang Yahudi tetap memaksa harus Yesus ini dihukum. Akhirnya Pilatus, dia tidak bisa menolak permintaan orang ramai, ya. Saudara, kalau ada pejabat di negara kita yang dia tahu orang ini benar, tapi karena desakan orang rame, orang ini harus dihukum. Nah, itulah Pilatus itu. Ya. Seharusnya walaupun orang rame mendesak orang benar tadi harus dihukum, penguasa tetap bertahan bahwa dia tidak bersalah. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka tidak tahu kalau memang nubuatan itu sudah ada di perjanjian lama. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15 dan Mika dan juga Yesaya dan seterusnya, bahwa nanti Yesus itu harus mati di atas Golgota untuk menebus manusia berdosa. Nah, mereka nggak tahu. Mereka taunya orang ini sudah menyamai dirinya dengan Tuhan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Yesus disalib di kiri atau di kanan? Yesus disalib di tengah. Amin, puji Tuhan, ya. Iya, saya pernah lihat seseorang badannya tinggi besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam, pakai salib. Tapi tingkah lakunya jahat banget. Ya kan? Saya tanya, Pak, ini salib yang di kiri atau yang di kanan? Haleluya. Karena kalau salib yang di tengah itu salib Yesus. Salib yang di kiri salib penjahat. Salib yang di kanan salib penjahat. Jadi kalau ada orang jahat tapi pakai salib, itu bukan salib yang di tengah. Itu salib yang di kiri ataupun mungkin salib yang di kanan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak bersalah, saudara. Nggak ada salahnya. Ya, dia harus menjalani hukum itu. Kenapa? Karena tanpa penebusan, saudara dan saya tidak mungkin menerima keselamatan. Alkitab bilang, Yesaya, amal saleh saudara itu seperti kain kotor. Iya. Sekalipun saudara ini punya harta, punya uang, punya segala-galanya, kau sumbangkan ke orang miskin, itu tetap kebaikanmu seperti kain kotor. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa, ya, dibarter dengan itu semua. Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara berbuat baik, itu bagus, itu bukti saudara ini mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Tapi bukan berarti Anda menyogok Tuhan dengan berbuat baik supaya Anda selamat. Nggak bisa. Iya. Atau seperti pemahaman saya dulu, ditimbang mana lebih banyak,
Kalau lebih banyak dosa itu kiri berat. Kalau lebih banyak pahala kanan. Haleluya. Baru melewati jembatan yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Saya nggak usah pakai bahasa Arabnya lah ya. Iya kan? Iya kan? Nanti dibilang saya orang Indonesia nggak boleh bahasa Arab kan gitu. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan saudara melewati jembatan yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Saya tidak membahas masalah jembatan yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Saya mau bahas masalah dosa dan pahala. Sekalipun saudara dosanya ya hanya 50 kilo, pahalanya 100 kilo, dosanya tetap ada atau tidak? Tetap ada. Untuk ke sorga tidak boleh ada dosa. Jadi sebanyak apapun pahala dia, dosa tetap ada. Sedangkan untuk ke sorga tidak boleh ada dosa. Makanya tidak ada cara lain untuk kita bisa diselamatkan terkecuali dengan cara penebusan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas Golgota, ya kan? Menggantikan saudara yang seharusnya saudara yang menanggung kutuk itu. Tapi Yesus rela, dia yang menanggung kutuk itu, supaya saudara dan saya tidak terkutuk, melainkan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan sedikit lagi ya. Apa kata orang ini ya? Jangan menghina, sebab sehina apapun Islam di mata Anda, sadarilah Tuhanmu jauh lebih hina. Manusia lahir di kandang binatang, dinetein, disunat nanatnya, dibunuh oleh manusia. Iya, saudara, inilah kata-kata yang tidak membawa berkat ya. Ya, Yesus katanya dinetein, ya kan? Tapi saya lihat di Alkitab, ya, tidak ada Yesus dinetein. Itu asumsi saja, ya. Terus Yesus nonotnya disunat, ya. Kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, nggak heran atau nggak aneh melihat kisah-kisah itu, karena kita tahu memang dia datang ke bumi sebagai manusia, tapi bukan berarti sebagai manusia keilahiannya lepas atau kealahannya lepas dari dia. Dia adalah manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Jadi sebagai anak manusia, dia akan mengikuti proses itu, ya. Tapi sebagai Allah, dia tidak akan pernah terikat dengan itu semua. Makanya saudara, Yesus mengikuti, ya. Dia mengikuti apa? Mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para imam Yahudi kepada papanya dan mamanya. Papa mamanya itu maksudnya bukan papa kandung, karena Yesus itu bukan lahir dari sperma dan sel telur. Yesus itu hadir ke bumi karena kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus dan firman Allah yang hidup, yang maha kuasa. Itulah yang menguasai pribadi Yesus. Dia nggak punya sifat manusia. Walaupun dia punya bentuk manusia, tapi dia tidak punya sifat manusia. Haleluya. Roh yang ada pada saudara itu dihembuskan oleh Allah. Tapi yang ada pada Yesus tidak dihembuskan. Roh Allah itu sendiri datang ke bumi ini menjadi manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya roh yang kita punya nggak maha kuasa. Rohnya Kristus itu maha kuasa. Itu sebabnya Yesus bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tidak pernah dia berkata mudah-mudahan. Tidak pernah dia berkata insya Allah. Insya Allah, tidak pernah. Iya, dia selalu berkata pasti. Hei, kasih makan mereka yang 5.000 orang ini, jangan kasih pulang.
Mana mungkin uang 200 dinar. Lagi ini di tempat sepi. Mana bisa ngasih makan orang sebanyak ini dalam waktu yang singkat seperti ini? Siapa yang bisa masak dalam waktu yang singkat seperti ini? Terus, emang ada apa pada kalian? Ada apa? Ada apa? Terus ada seorang anak kecil kasih 5 ketul roti, 2 ekor ikan kepada Filipus. Iya kan? Filipus kasih ke Yesus. Yesus mengenadakan tangan ke atas. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang laki-laki, masih sisa 12 bakul. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba itu diperhadapkan kepada Nabi. Pasti Nabi bilang gini, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Ya insya Allah. Yesus gak pernah. Yesus gak pernah ngomong begitu. Coba lihat di Alkitab. Dia gak pernah ngomong begitu. Kenapa? Ya karena dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu kami mau terbang dari Bangka Belitung ya kemari beberapa waktu yang lalu, itu di delay. Harusnya jam 5 sore. Iya. Tetapi saudara, kami di delay jam 9. Itu pun saya tanya, ini pasti nggak? Insya Allah Pak. Loh, jangan begitu dong, harus ada tanggung jawab. Ya memang di keyakinan saya harus ngomong gitu. Oh iyalah, udahlah. Tapi kalau Yesus yang ngomong, Yesus tidak pernah ngomong insya Allah. Coba baca di Alkitab. Tidak pernah. Nggak pernah. Dia datang kepada Maria. Ngapain lagi datang? Udah mati Lazarus. Percuma datang. Mana kuburannya? Mana? Oh ini. Oh iya. Udah berapa hari mati? 4 hari. Oh ya, mudah-mudahan ya saya bangkitkan. Enggak. Enggak pakai mudah-mudahan. Hei, Lazarus, bangkit kau. Bangkit Lazarus, sudah 4 hari. Mati. Enggak dia bilang mudah-mudahan, enggak. Dia bilang bangkit, baca Alkitab baik-baik. Yohanes 11. Bangkit. Bangkit. Saudara tahu kenapa disebut namanya Lazarus? Karena itu di kuburan umum. Banyak mayat-mayat di kuburan-kuburan lain. Kalau dia nggak sebut nama, hanya ngomong bangkitlah, bangkit semua itu yang dikubur. Haleluya. Itu sebabnya dia harus sebut nama Lazarus, supaya Lazarus aja yang bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itulah membuktikan dia itu maha kuasa. Tidak pernah dia berkata mudah-mudahan. Tidak pernah. Ya kan? Orang lumpuh yang sudah 38 tahun ya di kolam Bethesda, orang lumpuh ini bilang apa? Ya gimana aku mau sembuh kalau air itu bergoncang, tidak ada yang membuang saya ke sana. Karena mereka punya keyakinan kalau air itu bergoncang, ya itu dilemparkan orang ke dalam kolam Bethesda itu sembuh. Tapi Yesus tidak menggunakan cara-cara itu. Yesus hanya berkata begini, angkat tilammu, jalanlah. Orang lumpuh yang 38 tahun langsung jalan. Itu membuktikan Yesus itu Tuhan Allah, bukan karena dia membangkitkan orang lumpuh. Dia tidak pernah bicara mudah-mudahan. Kalau kau selalu ngomong mudah-mudahan, artinya kau memang hidupmu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Makanya terus mudah-mudahan. Haleluya. Yesus nggak pernah. Saya nggak pernah melihat, ya, membaca di Alkitab Yesus itu berkata mudah-mudahan. Iya. Bahkan ketika dia melayani, ya, ada 4.000 orang yang hadir. Terus di situ juga Yesus bilang kasih makan mereka. Tapi dia bilang, gimana kita mau kasih makan, ini tempat sepi. Mana yang ada? Ini 7 ketul roti. Berapa ekor ikan? Dikasih Yesus. Jadi bukan sekali dia buat begitu. Kalau sekali-sekali mungkin kebetulan. Enggak sekali-sekali. Ya, dia mengenadakan tangannya, 7 ketul roti,
beberapa ekor ikan dibagi 4.000 orang, masih sisa 7 bakul. Saya pertama ya baca ayat ini, saya tanya Tuhan, heran juga saya. Tadi yang untuk 5.000 orang 5 ketul roti, betul nggak? Betul nggak? Sisanya 12. Ini untuk 4.000 orang, rotinya lebih banyak, 7 ketul roti, ya kan? Sisanya berapa? Sisanya 7 berapa? Ya kan? Tidak sampai 12 bakul sisanya, ya kan? Nah, saudara, saya waktu baca ini, saya renungkan firman Tuhan ini. Harusnya kalau orangnya banyak, itu tambah banyak rotinya, betul nggak? Orangnya dikit, tambah dikit. Contoh ini misalnya 60 orang. Kalau kami bawa 50, pasti nggak cukup. Tapi karena Yesus itu Tuhan, dia itu tidak pernah terikat dengan matematika, terikat dengan hitung-hitungan. Makanya walaupun dia 4.000 orang, 7 ketul roti itu cukup. Walaupun 5.000 orang, 5 ketul roti cukup, bahkan lebih. Jadi artinya apapun yang di tangan Yesus, pasti semuanya bisa mencukupi, bahkan lebih. Haleluya. Jadi bukan karena jumlah. Haleluya. Nah, itu yang membuktikan dia itu bukan nabi biasa. Haleluya. Haleluya. Dia itu Tuhan Allah yang gak kelihatan datang ke bumi. Ya, Filipi 2, walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Ya, dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Tapi dia Tuhan Allah itu sendiri. Makanya kalau kita baca di dalam Kolose 1 ya, saya akan baca ya. Ya. Kolose 1, saudara, saya akan baca ya. Sebentar. Iya. Ya, Kolose 1 ayat. Nah, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus, dalam Yesus tadi, dalam Dia. Kolose 2 ayat 9. Ya. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Jadi jasmaninya itu memang fisiknya manusia, karena dia punya tangan 2, punya kaki 2, punya mulut, punya telinga. Yang membuat dia beda dengan saudara dan saya, yang membuat dia beda dengan seluruh orang yang ada di muka bumi, dia tidak punya sifat dosa. Haleluya. Haleluya. Dia tidak punya sifat dosa. Semua manusia punya sifat dosa. Hanya satu manusia yang namanya Yesus, dia yang tidak punya sifat dosa. Makanya dikatakan di Lukas 1 ayat 35, engkau melahirkan anak, dan anak itu namanya anak yang kudus, Immanuel, Allah besertamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya saya pernah ditanya orang, Pak, Bapak kok menyembah manusia? Emang kenapa nyembah manusia? Ya nggak boleh. Manusia yang berdosa nggak boleh. Manusia kudus gua sembah. Coba carikan manusia kudus. Mana ada Pak manusia yang kudus? Semua keturunan Adam dan Hawa nggak ada yang kudus. Makanya saya sembah Yesus karena dia kudus. Yang kudus itu hanya Allah. Haleluya. Makanya Yesus itu Allah. Kenapa? Karena dia kudus. Kudus, 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 kudus. Bukan kudus, kudis, kudus, kudis, kudus, kudis, kudus, kudis. Kan banyak orang begitu. Hari ini kudus, besok kudus, kudus lagi, kudus lagi, kudus lagi, kudus lagi. Yesus enggak, dia kudus terus. Dia Allah. Haleluya. Haleluya. Tapi dia rela sebagai anak manusia. Efesus 2 ayat 15, dia mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa, supaya orang berdosa tidak menanggung kutukan itu. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena saudara dan saya
lebih beramal dengan orang lain. Bukan karena saudara dan saya lebih baik dari orang lain. Saudara dan saya diselamatkan karena Yesus yang menebus saudara dari hukum Taurat tadi, dari hukum maut tadi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oke ya, saya selesaikan ya. Ini Dia terkutuk di atas tiang salib, bangkit setelah menjadi mayat, jadi Tuhan oleh Paulus. Kami nggak menghina, ini data akurat. Lalu yang menghinanya yang mana? Menjatuhkannya yang mana? Mereka yang saatnya sudah sadar. Salah kita kalau ada orang kemudian jatuh dan hampir jatuh di jurang, kita tidak ingatkan. Salah kita. iya, saudara. Saudaraku yang saya kasih, dia katakan ya, dia jadi mayat dan bangkit, jadi dituhankan Paulus. Saudara, Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus langsung secara fisik, tidak pernah. Jadi Paulus sebenarnya tidak pernah menuhankan Yesus langsung. Yang menuhankan Yesus itulah murid-murid Yesus. Di Lukas pasal 5, waktu murid-muridnya itu sudah menjala ikan gak dapat-dapat, Yesus datang. Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu ke dalam sedikit. Ditebarkannya, dapat. Terus Petrus sujud menyembah, Tuhan, aku orang berdosa. Jadi Paulus tidak pernah sujud menyembah Yesus. Dia zamannya jauh dari Yesus. Ini kan kalau memang dia ustadz kan, menurut saya pemikirannya ngaco. Nggak paham tapi sosok paham. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang masalah, ya kan? Kalau saudara tidak tahu, Anda tidak tahu, itu masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwa Anda tidak tahu, Anda akan cari tahu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Itu yang saya katakan tadi. Paulus dibilangnya, Paulus gak pernah menyembah Yesus, mentuhankan Yesus. Itu Paulus, ya. Itu dia hanya melihat murid-muridnya sudah mentuhankannya. Makanya kalau kita baca Yohanes 20 ayat 28 dan 29, Thomas bilang, engkau Tuhan dan Allahku. Yesus bilang apa? Karena kau melihat, kau percaya. Tapi berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda tidak melihat Yesus, tapi Anda percaya Yesus, Anda orang yang lebih berbahagia daripada murid-muridnya yang pada zaman itu langsung melihat Yesus. Anda tidak melihatnya, tapi Anda percaya Yesus adalah Tuhan. Anda orang yang paling berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Haleluya. Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, kencang-kencang. Tuhan Yesus, saya buka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penguasa tunggal dalam hidup saya. Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup saya, yang memelihara hidup saya, yang memberkati hidup saya, yang memberikan kesehatan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, ketenangan batin. Tuhan Yesus, ini saya, pakai saya menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Ini udah terakhir, lebih meriah. Haleluya. Kita doa ya buat makanan ya. Saudara, sebenarnya kami Senin, Selasa, Rabu di Baduy. Kami sebenarnya ya mau liburkan gitu loh Kamis ini. Tapi entah gimana, saya bilang sama istri, janganlah, kasihan mereka. Haleluya. Karena ini sudah pasukan intinya menurut saya. Saya yakin kemari saudara memang ingin mendengar firman. Haleluya. Itu keyakinan saya ya.
Iya, makanya saya layani. Kalau kalian datang itu dengan motif yang lain, saya pasti nggak seperti ini ya. Iya. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman, kami makan minum sehat, kami dapat terus melayani memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Dapat. Ya, bagi semua aja ya. Masih cukup. Nah, ya ini ya, itu buat Bapak ya kemarin. Mana? Sini Pak, sini Pak. Ya. Nah, kemarin kan kita Kamis kemarin udah kasih susunya ya. Nah, ini kita kasih lagi ya. Haleluya. Mana susunya ya? Iya, karena kemarin kan kita janji yang besar, tapi waktu itu beli nggak ada, jadi makanya kita kasih lagi ya. Ini kita kasih lagi ya. Nah, ini 2 kali ya. Oke ya. Tuhan berkati ya. Ini. Oke, ya, oke. Nah. Ini obat. Mana yang kemarin saya foto kakinya? Sini, sini Pak. Sini Pak. Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ini obat Bapak, Pak. Bapak kemarin. Kemarin Bapak minta obat. Ya. Ini Pak ya. Oke. Ya. Sini Pak. Ibu kemari, ibu. Yang bawa anak kecil. Maaf dulu Pak, tasnya Pak, tolong dipindahkan. Oh, tas mana? Udah. Oh, kenapa itu? Oh, air. Enggak, ibu yang kecil tadi di sini. Ah, ini bayi ya. Iya ya. Nah, ini ya. Besok ibu datang ya. Dia udah minum susu. Udah 0 sampai 6 bulan. Oh, dia susunya apa? SGM. SGM. Ini mah SGM mah. Mah. 0 sampai SGM. 6 bulan. Iya. Berapa? 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Nah, ini Pak. Ini makannya pagi 1, malam 1. Ya. Ini dioleskan. Oke ya. Ini dioleskan untuk kaki Bapak yang itu ya. Yang kemarin itu ya, yang parah itu. Itu udah mulai sembuh kan? Oke, ya. Jadi ini udah kita kasih ke dokter resepnya itu ya. Oke. Dimakan pagi sore. Pagi sore yang tablet. Yang itu dioles. Ya. Tapi kalau makan obat, makan dulu Pak, dikit ya. Minimal dikit ya. Oke, Tuhan Yesus, saya percaya kuasamu yang lebih dahsyat. Tetapi Bapak ini menggunakan obat, Tuhan kuduskan supaya juga dia sehat dalam nama Yesus. Amin. Ya. Oke, ya. Oke ya. Tuhan berkati.